Selamat pagi saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita akan merenungkan firman Tuhan dalam rangka Hari Raya Pentakosta. Saya mengajak Bapak Ibu untuk kita berdoa, memohon pertolongan Roh Kudus agar kita memahami firman Tuhan. Bapa di sorga, kami berdoa pengurapan-Mu atas kami, atas hamba-Mu ini, supaya dalam menguraikan firman Tuhan pagi ini boleh menjadi berkat bagi kami semua, menjadi dorongan spirit yang membuat kami boleh semakin bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Urapi hamba-Mu ini, urapi seluruh saudara-saudara kami yang mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Pembacaan kita pagi ini terambil dari Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Saya bacakan untuk kita. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah dan di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Jemaat dikasihi Tuhan, setidaknya ada 3 hal yang ingin menjadi pokok renungan kita yang ingin kita ingat dalam Hari Raya Pentakosta pada pagi hari ini. Yang pertama adalah bahwa hari ini yang kita ingat sebagai hari penggenapan janji Tuhan, seperti Yesus berkata, "Jangan tinggalkan Yerusalem sebelum kamu menerima janji Bapa." Yang demikian katanya bahwa kamu akan dibaptis oleh Roh Kudus. Dan Roh Kudus inilah yang juga dijanjikan oleh Tuhan Yesus sebagai Roh penolong yang akan diam di dalam kita dan menyertai kita sampai selama-lamanya. Dalam Yohanes 14 ayat 16 dan 17. Jadi dengan mengingat hari ini, dengan merayakannya hari ini, kita mengingat bahwa Bapa setia, Yesus setia menggenapi janjinya untuk memberikan Roh Kudus, menyertai, menolong kita dalam perjalanan kehidupan iman kita dalam dunia ini seperti yang dijanjikannya. Yang kedua adalah di mana hari ini kita mengingat pencurahan Roh Kudus. Seperti yang saya sudah uraikan di atas tadi, bahwa memang ini janji Bapa. Dan Yesus berkata, jangan tinggalkan Yerusalem. Jadi mereka, para murid-murid itu berkumpul di loteng di Yerusalem, dan mereka menanti janji itu sambil berdoa selama 10 hari. Dan tiba-tiba pada hari yang ke-50 atau Pentakosta itu, terdengar suatu tiupan angin yang keras melanda rumah itu. Dan tiba-tiba ada lidah-lidah api yang bertebaran di atas kepala mereka masing-masing. Dan Roh Kudus memenuhi mereka dengan tanda di mana mereka mulai berbahasa-bahasa lain, atau yang kita sebut sekarang sebagai bahasa roh. Mereka berbahasa roh. Mereka sendiri tidak memahami, tetapi orang-orang yang mendengarnya memahami, mendengarkan, mengerti apa yang mereka katakan. Dan ternyata dalam kata-kata itu dicatat dalam Kisah Rasul bahwa mereka memuliakan Allah. Jadi bukan ngigau, bukan berkata-kata yang tidak jelas, tapi berkata-kata untuk memuliakan Allah. Dicatat dalam Kisah Rasul 2 ayat 8 sampai ayat 11. Dari berbagai latar belakang bangsa yang datang pada hari itu, karena mereka sebelumnya merayakan hari Pentakosta, hari Raya Paskah maksudnya, dan hari Raya Pentakosta itu mereka berkumpul karena mendengar
suara angin yang keras itu. Dan waktu mereka berkumpul di situ, mereka mendengar kurang lebih dari 14 bahasa. Mereka tahu bahwa itu bahasa mereka. Dan mereka dengar bahwa itu adalah bahasa-bahasa yang memuliakan Allah. Mereka heran, sebab mereka yang berdoa di atas loteng itu adalah orang-orang Galilea yang tidak terpelajar. Itulah bahasa-bahasa yang mereka pakai untuk memuji Tuhan dan menyembah Tuhan. Jadi tandanya adalah berbahasa roh. Dan ini perlu kita hayati hingga hari ini, bahwa berbahasa roh adalah bahwa kita mengucapkan kata-kata yang kita sendiri tidak mengerti, tetapi Tuhan mengerti, dan mungkin orang-orang sekitar kita ada yang mengerti bahasa-bahasa yang kita ucapkan. Dan itu diucapkan oleh pemberian Roh Kudus kepada setiap orang yang berdoa. Dan pelajaran yang ketiga adalah bahwa kita melihat di sini dengan pencurahan Roh Kudus. Ini adalah awal pertumbuhan gereja. Begitu luar biasa. Dia catat dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat 14, Petrus dengan kepenuhan Roh Kudus diubahkan dari seorang pengecut menjadi seorang pemberani. Dan ia berdiri bersama ke-11 rasul-rasul lain dan berkhotbah, menyampaikan pesan-pesan firman Tuhan kepada yang mendengar. Dan dari khotbah hari itu terjadi satu pertobatan yang besar bagi mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Petrus berkata, mereka ini bukan orang mabuk, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang menerima penggenapan firman Allah yang dinubuatkan oleh Nabi Joel. Dalam Joel pasal 2 ayat 28 dan 29 berkata, akan terjadi pada hari-hari terakhir di mana firman Allah, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan di akhir khotbah ini terjadi pertobatan yang besar. Dicatat ada 3.000 orang yang memberi diri baptis. Dan luar biasa. Itulah awal pertumbuhan di mana gereja mula-mula diberkati Tuhan, diurapi Tuhan, dan bertambah jiwa-jiwa. Dan lebih luar biasa lagi, pada Kisah Rasul 4 ayat 4, jumlah itu bertambah menjadi 5.000 orang laki-laki saja. Mereka terus berkembang dan mereka terus diurapi Tuhan dalam pemberitaan Injil. Mereka semakin berani dan mereka disertai dengan tanda-tanda heran. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan kita merayakan hari raya Pentakosta hari ini, bukan sekedar mengingat harinya, tetapi kita ingin menerima pengurapan yang sama dengan membuka hati pada Roh Kudus, supaya kita boleh dipakai Tuhan sebagai alatnya untuk menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan memenangkan jiwa di berbagai tempat. Dan sekali lagi, ini bukan kekuatan kita, bukan kekuatan manusia, tetapi kekuatan pengurapan Roh Kudus seperti yang dialami oleh Rasul Petrus. Siapapun kita mungkin mengalami keterbatasan, tetapi jika pengurapan itu atas kita, kita melihat bahwa kita dipakai Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Dan lihat, ada banyak orang diubahkan dalam nama Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara dikasihi Tuhan, pentingnya kita menerima Roh Kudus. Pentingnya kita menerima pengurapan itu, supaya baik secara pribadi, baik dalam keluarga, baik dalam gereja kita sekarang, Tuhan memakai kita menjadi alatnya, memenangkan jiwa dimanapun kita berada. Dan supaya dengan demikian, kerajaan Allah semakin diluaskan dimanapun kita berada, khususnya di Jemaat Subang. Mari kita buka hati kita. Kita terima itu sebagaimana janji Bapa, bahwa Bapa itu setia menggenapkannya, dan bahwa itu menyertai kita hingga selama-lamanya. Dan dengan demikian kita melihat bahwa dimanapun kita berada, pergumulan apapun yang kita hadapi, lihat pengurapan itu atas kita,
dan Tuhan memakai kita. Tuhan memberkati kita. Selamat Hari Raya Pantekosta dan selamat berkembang menjadi alat Tuhan. Amin.